Baik, kita mulai saja ya. Adik-adik peserta Latsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning everybody. How are you this morning? Apa kabar pagi ini? Baik, Pak. Alhamdulillah Hmm, baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, karena kita di ruangan silakan kalau mau buka topi enggak apa-apa. Ya, ya. Oke. Kalau buka topi yang cowok-cowoknya sudah bisa ini jadi kabit ini. Tahu kabit? Tahu ya? Kepala bidang. Tapi kita ada nyanya, kepalanya bidang gitu. Ya, karena rata rambut botak ya. Oke, baik. Adik-adik peserta pelatihan dasar ketemu dengan saya. Perkenalkan, ada nama saya itu Alam Syahril. Saya akan mengampu atau memfasilitasi pembelajaran agenda kedua di pembelajaran daring kita. Ya, jadi untuk pembelajaran Latsar ini ada apa itu? Ada 4 tahapan pembelajaran, ya, di mana salah satu tahapannya adalah pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran daring, ya. Nah, untuk pembelajaran daring ini, jadi pembelajaran kita itu ada dua, ya. Ada yang kita sebut dengan pembelajaran sinkronus dan ada pembelajaran asinkronus. Nah, untuk pembelajaran sinkronus, ya, itu pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, pelajaran yang dilakukan secara tatap muka virtual, ya. Pembelajarannya dilakukan secara tatap muka, secara virtual. Dan untuk pembelajaran asinkronus, itu pembelajaran yang tidak ada tatap mukanya secara virtual. Nah, untuk agenda ketiga ini, kita akan belajar kurang lebih 2 hari, di mana 2 hari itu akan terbagi dalam 5 jam pelatihan pembelajaran sinkronus. Ya. Jadi di sinkronus pertama itu 2 jam pelatihan dan di sinkronus kedua itu 3 jam pelatihan. Ya, besok sinkronus kedua. 1 jam pelatihan itu 45 menit. Jadi insya Allah nanti kita akan belajar bersama di pembelajaran sinkronus pertama ini kurang lebih 2 kali 45 menit. Ya, kita mulai dari jam 7. Kenapa saya minta dimajukan jam 7? Karena seharusnya jam 8 saya masuk ke pembelajaran klasikal untuk PKA, ya, pelatihan kepemimpinan administrator itu kabit, itu pesertanya camat gitu. Kalau dulu namanya PIM 3, ya. Oke. Nah, mereka itu sudah nunggu tapi sudah saya umumkan bahwa mungkin saya terlambat masuk. Ya, mungkin saya masuknya agak terlambat setengah jam karena harus menyelesaikan. Kalau saya majukan lagi untuk latsar jam 6.30, ya jangan-jangan ada yang belum bangun ini. Ya, kalau jam 6.30. Ini saja kayaknya kepagian ya. Iya, bawaannya matanya masih ngantuk ini kayaknya ini. Iya, tapi tidak apa-apa lah. Semangat belajarnya ya. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran kita sinkronus pertama di agenda ketiga ini tidak banyak agenda pembelajaran kita. Yang pertama perkenalan dulu ya, karena saya belum kenal. Kalian juga belum mengenal saya ya. Kemudian yang kedua itu overview materi, sedikit penjelasan materi tentang agenda ketiga. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu penjelasan tugas asinkronus. Jadi cuma tiga, ya. Jadi saya akan menjelaskan tugas-tugas asinkronus yang kalian akan lakukan selama 2 hari ini, hari ini dan besok, ya. Oke, baik. Kita masuk ke yang pertama, perkenalan. Untuk perkenalan tadi saya sudah ya. Itu ada nama saya, ya, Alam Sahril. Kemudian saya seorang Widya Iswara, ya. Kalau anak-anak Latsar manggilnya Coach Aril. Aril itu singkatan Alam Sahril. A-nya di depan, Rilnya di belakang gitu, digabung ya. Ya, orang kan kalau nyingkat nama di depan biasanya kan Windy, misalnya Win dipanggil gitu ya. Ya kan? Ya, oke. Kalau saya atau Fadli dipanggil Fad biasanya. Kalau saya ngambil ngambil semua depan dan belakang. Oke. Saya sedang Widya Iswara. Jadi Widya Iswara itu apa ya? Kalau di sekolah itu guru gitu. Nah, kalau di pelatihan namanya Widya Iswara. PNS yang berikan tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih kediklatan baik ASN maupun non ASN. Nah, gitu ya. Itu ya Widya Iswara dari tahun 2009 ya. Mungkin kalian waktu itu umur berapa 2009? Mungkin ada yang baru umur 9 tahun ya. Iya.
atau ada yang umur baru 6 tahun atau mungkin ya. Karena ini yang saya ajar ini adalah Gen Z ya. Kalian Gen Z kalian ya. Ah, kalau saya masuk ke Gen Y. Gen Y ya, apa namanya itu? Betul lah, Gen Y itu milenial ya. Sebelum Gen Y itu apa itu? Apa namanya itu ya? Ya, kalau anak-anak 2000-an kan itu anak-anak milenial kan. Gen milenial. Ya, kalau saya dari gen kolonial. Ya, dari dari yang dulu lama sekali ya. Oke, karena insya Allah kalau misalnya saya diberikan kesempatan umur panjang kesehatan pensiun di usia 60 kemungkinan sekitar 4 tahun lagi saya pensiun. Ya, ya. Oke. Baik. Nah, itu perkenalan dari saya. Kemudian sekarang silakan kalian memperkenalkan diri satu-satu ya. Singkat saja, sebutkan nama dan tempat tugasnya di mana. Ya, nama, tempat tugasnya, kemudian dia sebagai apa, dia jabatannya sebagai apa. Kalian sebagai apa? Kalau fungsional biasanya ada jabatannya kan, sebagai apa gitu ya. Oke. Baik, kita mulai dari yang paling kiri akan kanan saya Ovia Swita Safitri. Silakan Ovia. Nah, selamat pagi Pak dan teman-teman. Saya Ovia Pagi. Swita Sapitri Hmm. dari Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, jabatannya Penyuluh Pertanian Ahli Pertama. Oh, dari Dinas Pertanian Kabupaten Kaur. Kaur. Oke. Kaur tuh Bengkulu ya, Bengkulu Selatan ya. Kaur Kabupaten sendiri, Iya, maksudnya pecahan dari ya, Bengkulu. arah ke selatan. Oke, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Ovia. Sebagai apa, Ovia? Calon penyuluh. Iya Pak, penyuluh. Penyuluh pertanian. Oke. Thank you, Ovia. Sebelahnya di bawahnya ada Ani Alia. Ani Alia. Selamat pagi Pak dan Ya. teman-teman. Perkenalkan, nama Ani Alia dari Sekretariat DPRD Kota Prabu Muli, Jabatan Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Pak. Oh, ditempatkan di Di Sekretariat DPRD, bagian Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Pak. itu jabatan. Bagiannya bagian apa? Oh, Hukum dan Persidangan. Oke. Oh, Bagian dan hukum ya. ya, Ya. Udah berapa tahun dihukum? baru baru inilah Pak. Baru inilah ya. Oh, gitu. Rencananya berapa tahun mau hukumannya? Hukumannya Kamu mau dihukum? jangan Pak. Oh, Masih jangan. lagi. Katanya baru dihukum. Katanya udah berapa tahun dihukum, katanya baru dihukum. Katanya. Oh, maksudnya baru masuk bagian hukum Pak. Oh, baru masuk bagian hukum, bukan dihukum ya? Iya, oke. Thank you, Ani. Dari Ya, bagian sama-sama. hukum Kota Prabu Muli. Sebelahnya ada Rama. Rama gimana, Ma? Pagi Pak dan teman-teman sekalian, perkenalkan Ya. nama saya Rama Pasal. Saya ditempatkan di Inspektorat Daerah Kota Prabu Muli, jabatan Auditor Ahli Pertama, Pak. Oh, udah dulu ekonomi ya, auditor keuangan ya, atau auditor apa? Audit, ya auditor Pak, seluruhnya Pak, Oh, tidak auditor. keuangan. Iya. Tapi memang kalau saya kuliahnya kan keuangan Pak, Oh akuntansi ya, kemarin. Ah. biasanya kalau auditor kan berhubungan dengan keuangan kan? Iya Pak, Iya, biasanya cuman sambil ah, lagi di inspektorat berhubungan dengan rencana anggaran dan sebagainya itu kan? iya Pak, Oke, dari Kota Pramuli ya, Rama ya? iya Pak. Dari Kota Pramuli. Oke, dekat dengan kampung saya itu Rama. Di mana tuh Pak? Kampung saya di Ogan Ilir. Oh iya Pak, Indralaya Pak ya? Ya, apa? Di mananya Pak? Indralaya kah? Tanjung Raja namanya. Oh iya Pak, iya Pak. Kecamatan Tanjung Raja. Iya, tapi saya sampai SMP di situ. SD Ah, sama SMP. Terus pindah ke Palembang SMA-nya. Sekolahnya ya, pindah sekolah ke Palembang, tamat ah. SMP. Oke. Hmm. Kalau di Linggau itu saya dari tahun 95. Mm. Dari masih single ya. Ya. Sampai mendapatkan jodoh di sini. Karena saya menggunakan peribahasa, ada Ah. peribahasa mengatakan di mana, di mana, Bang? Nah, di mana SK ditempatkan, di situ jodoh dicari. Iya. Rama asli orang berapa mulai Rama?
Saya gelombang, Pak. Nah, itulah Prabu Muli. Jadi Eh, jodohnya di kota Prabu Muli ya. iya, Nah, Pak. lumbang. Iya. Oke, thank you. Lanjut ada Anissa. Anissa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Hmm. Perkenalkan saya Anissa Denovita, Hmm. Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, UPTD Puskesmas Tanjung Kemuning, Jabatan Dokter Ahli Pertama. Oh, dokter ya, dokter ahli pertama Anissa ya. Di Puskesmas apa tadi Anissa? Tanjung Kemuning, Pak. Tanjung Kemuning. Itu kecamatan ya? Iya, Pak. Oh, gitu ya. Karena tahun 2015 saya pernah ke Kaur itu. 2015 itu ada Latsar juga dari Kaur ke sini, tapi mereka klasikal bukan daring. Mereka nggak salah 3 minggu, nggak salah 3 minggu belajar di sini, kemudian off 30 hari, masuk lagi 3 hari gitu. Polanya masih pola yang seperti itu. Kalau sekarang kan blended ya. Mm-mm. Saya pernah 2015 ke Kaur itu Anissa. Iya, saya diajak ke pantai apa? Pantai Linau ya. Pantai apa yang bagus itu? Yang pantai yang ada karang-karangnya gitu. Nah, sore-sore kan siang-siang air pasang kan naik dia. Gitu ya. Oke, kulinernya saya diajak makan sate gurita. Iya, di sana terkenal ya, Kaur itu ya. Gurita sama lobster. Pulangnya saya disuruh bawa lobster yang masih hidup. Iya, setelah menempuh perjalanan 4 jam dari Kaur ke Bengkulu, nginap semalam, Bengkulu Linggau 4 jam, ya ternyata begitu dibuka lobsternya masih hidup, masih bergerak lobsternya. Iya, ada sehari semalam padahal. Oke, thank you Anissa. Lanjut ada M Fadli. Hebat. Selamat pagi Bapak dan Selamat teman-teman pagi semua. Pak. Nama saya Muhammad Fadli Mm-mm. dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur. Oh, Saya mm-mm. di jabatan pengawas lingkungan hidup tahun pertama. Oh, di Dinas Lingkungan Hidup ya? Iya, Oh, di itu Kabupaten Kaur. Oke, orang Kaur Fadli. bukan Pak. Saya dari Bekasi. Bekasi. Iya, Oh, jauh ya kamu merantau ya? iya. Iya. Kemarin ke Kaurnya jalur udara atau jalur darat? Darat, Darat ya. Oh, kalau gitu melewati Lingga enggak? Enggak ya? enggak, Oh, enggak. ingat, oleh Palembang ya? Ya, lewat Kalau lewat Palembang. Palembang itu Lahat Pagar Alam dia, ya kan? Mana? Nah, karena di Pagar Alam itu ada yang bisa langsung ke Mana, baru ke Pintuhan, Kaur. Kalau kalau jalan lintas lewat jalan lintas tengah atau jalan lintas Sumatera lewat Lubuk Linggau itu. Ya, Lubuk Linggau. Mungkin karena lewat tol ya. Kan Iya, tol kalau Lampung saya Palembang kan ya. Karena kami juga kalau saya ada anak di ini di apa? Jonggol. Tahu enggak Padli Jonggol? Ya, Bogor. ya masuk Kabupaten Bogor setelah Cibubur. Jadi kalau saya naik bis ke situ lewat Palembang. Dari Palembang nanti masuk lewat Kayagung, tol Kayagung, Lampung baru nyebrang. Iya. Oke, thank you Fadli. Lanjut ada Danang. Danang Wilantoro. Izin Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi teman-teman semua, izin perkenalkan Pak, nama saya Danang Wilantoro dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, bagian pemasaran, Jabatan Peranata Komputer Ahli Pertama. Oh, oh di anu ya di Prakom ya. Ya, Ya, Dinas Pariwisata, Prakom Penata Komputer. Oke. Ya, ke pasar mana baik kok, Danang? gimana Pak? Kamu pergi ke pasar mana saja? Ke wisata Pak? Lah kata kamu tadi bagian pemasaran. Orang bagian Iya, jualan kan bagian pemasaran tuh, beli beli beli. kalau pasarnya tutup ke wisata Pak, kalau buka ke Oh, pasar Pak. oh gitu. Kalau pasar buka ke pasar kamu. Ya, betul Pak. Oh, ngambil jatah preman. Ya, kadang sih Pak. Oh, pindah saja kamu ke Pol PP. Biasa Pol PP kan. Rencana Pak. Oh, rencana ya. Jangan, jangan Pol PP. Biarlah enak di situ di pariwisata ya. Iya. Baik Pak. Jalan-jalan terus kalau pariwisata itu. Iya. Siap Pak. Kalau Pol PP itu
polisi perusak pasar itu. Polisi preman pasar itu kalau itu. Iya, dia ngambil jatah preman dia. Thank you Danang. Danang orang Kaur. Iya, Pak. Bengkulu Selatan, Pak. Oh, Bengkulu Selatan mana ya? Iya, betul, Pak. Kaur itu udah perbatasan dengan Lampung ya, Iya, Lampung dipisah Barat sekarang. ya. Krui ya. Betul, Bapak. Krui ya, perbatasan dengan Krui. Karena ada tetangga saya orang dari situ, dari Liwa. Oh, baik. Dia bilang kalau pulang kadang-kadang lewat Bengkulu katanya, lewat Kaur. Kakak. Lebih dekat katanya. Kalau dia bawa kendaraan. Oke, thank you Danang. Terima Nanti kasih, Bapak. sebelumnya ada Windy. Windy? Selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Windy Sevia Wulandari, unit kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Prabu Muli, jabatan pengantar kerja ahli pertama. Pengantar. Pengantar kerja, Pak. Oh, di Snaker ya Windy ya? Ya, betul Pak. Di Promuli ya? Ya, Oke, Promuli. Promuli dekat Palembang ya? ya deket Pak. Dekat Palembang. Oke. Saya kalau ke Palembang lewat Pali Promuli kan? Ya, bisa Pak Ya, lewat Pali. kadang lewat tol, kadang langsung lewat tempatnya Rama, lewat Gelumbang gitu. Mm-mm. Kadang lewat tol gitu. Kalau lewat tol enak, kalau lewat tol langsung dia keluarnya ke Jakabaring kalau nggak salah. Jakabaring bisa Pak. Ya. Jakabaring ya. Kan rumah saya di Jakabaring ada di sana. Oh, ya Pak. Jadi kalau pulang ke Palembang ke Jakabaring kan lebih enak kan kalau lewat Lewat tol Banyuasin kan Jakabaring. harus melewati kota gitu kan. Betul Pak. Mana macet gitu. Jadi kalau lewat Prabu Muli, lewat Pali kan jalannya enggak terlalu rame gitu. Oke. Cuma kadang-kadang hati-hati juga kalau lewat Pali ya, Windy ya. Ya, agak Kadang-kadang ada rawan. gajah lewat ya. Oh, Iya, iya Pak. gajah Agak lewat. rawan Iya. juga di sana Pak. Ya kalau malam makanya kalau kami berangkatnya siang. Mm-mm. Khawatir juga kan daerah sepi kan. Oke, thank you. Windy orang Pramuli asli. Iya Pak, orang Prabu Muli. Oke. Thank you. Next Nadia. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nadia Sinta Safira Gunawan, ditempatkan di instansi Inspektorat Kota Prabu Muli, jabatan Auditor Ahli Pertama. Sama dengan itu ya si Rama Si tadi. Rama, Pak. Iya. Ya, Rama. Satu kantor ya? Iya, Pak. Iya sama-sama dia belum boleh. Jangan berantem kamu berdua tuh ya. Tidak, Iya, Pak. jangan Akur, Pak, berebut. akur, Pak. Ya, jangan berebut audit ya. Iya, Iya. Pak. Akur, Pak. Jangan sampai kamu berebut audit berdua itu. Ya. Dia milikku kata Rama, bukan milikmu katanya. Iya, dijawab oleh Nadia apa lagi? Dia milikku, bukan milikmu. Iya. Oke, thank you Nadia. Iya, Pak. Terakhir ada Habib. Habib. Ya, baik. Selamat pagi Pak Aryo dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Habib Saputra, biasa dipanggil Habib, dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur, jabatan Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama. Oh gitu ya. Jadi yang bikin rap-rap itu ya? Iya ya, Ya, salah Pak. satunya ya. Iya, bikin RAB ya. Ya, Pak. Oke, analis pembiayaan di Perkim ya, Habib ya? Ya, Pak. Ya, di Perkim. Oke, dari Kaur. Orang Kaur, Habib. Mana Pak, Bengkulu Selatan? Oh, mana dekatan lah tetangganya kan? Iya. Iya, kalau nggak salah Bengkulu Selatan itu dipecah jadi 3 kabupaten ya. Iya, iya. Seluma, Mana, Seluma, Mana dengan Kaur. Kaur ya. Kalau yang Seluma tahun berapa itu pernah ke sini Latsarnya? 2000 berapa itu? Nggak salah 2022 kalau nggak salah. Atau 2021 ke sini. Tapi mereka bukan daring. Daring juga sih, daring blended pakai LMS juga. Sini anak-anak itu, anak-anak dari Seluma. Ya. Sampai sekarang saya masih ada yang suka komunikasi dengan anak-anak dari Seluma itu. Kadang chat, WA gitu. Ya kadang kalau ke Bengkulu ketemu dengan anak-anak dari Seluma. Karena kebanyakan yang di Seluma itu tinggal di Bengkulu ya, Bib ya. Iya, kebanyakan dia tinggal di Bengkulu. Ada yang dari pariwisata, ada yang dari Kasbangpol kemarin. Oke, thank you Habib dan semuanya. Baik, terima kasih. Jadi dari 2 ya, ada yang dari Prabu Muli, Kota Prabu Muli, ada yang dari Kabupaten Kaur, ya. Kalau Kota Prabu Muli itu sama dengan Lubuk Linggau ya. Hari jadinya sama gitu ya.
Di Sumsel kan waktu itu 3 kota kan, Prabu Muli, Lubuk Linggau dan Pagar Alam kalau nggak salah ya. Sama itu berdirinya itu waktunya apa? Tanggal berdirinya itu. Ya, oke, baik. Baik, kita akan melanjutkan ke pembelajaran agenda ke 3 ya. Pembelajaran agenda ketiga. Izin saya share screen, tapi mohon maaf ya share screen-nya saya di mana itu nyimpannya. Saya ketemu yang ini cuma ketemu yang ini. Padahal sama, ini yang tahun kemarin juga. Ya, ya. Jadi agenda pembelajaran kita adalah kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh, panjang sekali ya judulnya ya. Oke. Izin sebentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi nama agenda kita panjang ya. Ya, kedudukan dan peran PNS untuk mendukungnya terwujudnya adalah untuk mendukung terwujudnya smart government. Ya. Jadi seperti yang kalian pahami bahwa di pembelajaran dasar ini kalian belajarnya per agenda. Agenda 1 sudah. Apa nama agenda 1? Yo, apa nama agendanya? Sikap dan perilaku bela negara, Pak. Iya, sikap perilaku bela negara. Waktu itu siapa yang jadi ininya fasilitatornya? Bu Tuti. Oh, Bu Bu Tuti. Bu Tuti Tuti Rohani. Rohani ya. Ya, betul, Ya. Pak. Manggilnya lengkap-lengkap ya, jangan disingkat ya. Ya, Pak. Ya, nanti baca butut nanti. Siapa yang ngajar butut? Iya. Kalau Tuti masih mending butut. Yang susah kalau Bu Rita, gimana mau menyingkatnya tuh? Iya. Oke ya. Kalau Bu Setio masih mending buset. Siapa yang ngajar buset? Nah, gitu. Ini butut. Pas giliran Bu Rita enggak usah. Enggak usah singkat. Ya, oke. Baik. Oke. Kemudian di agenda kedua apa? Agenda kedua namanya. Yo. Nilai-nilai dasar PNS, Pak. Nilai-nilai dasar PNS atau core value ASN. Waktu itu siapa fasilitatornya? Ibu Dwi Handayani, Pak. Oh, Bu Dwi ya. Oke. Agenda ketiga ini namanya kedudukan dan peran PNS. Agenda keempat habituasi namanya. Habituasi. Ya, nanti kalian mulai masuk agenda keempat itu hari Selasa. Hari Senin mulai ya, hari Senin sore ya. Senin, Pak. Senin Ya. sore udah mulai terus. Nah, nanti yang ngajar agenda 4 siapa? Ibu kemarin Bu Bu Milda. Milda. Iya, Bu Milda. Milda ya. Nanti dia juga nanti yang berperan sebagai coach. Jadi yang ngajar agenda keempat itu yang berperan sebagai coach juga. Oke, Bu Milda ya, Windy ya. Ya. Bu Milda disingkat Bumil. Kalau tadi kan Bu Tuti Butut ya. Kalau Bu Milda Bumil ya. Bumil ya. Istilah Anissa, Bumil apa tuh Anissa? Ibu yang sedang hamil gitu ya. Iya kan Bumil itu kan singkatan Bu Hamil kan. Oke. Baik. Nah, kita kembali ke sini ke agenda ketiga. Nama agenda tiganya ini kedudukan dan peran PNS ya. Jadi di antara 4 yang fasilitator itu agenda 1, 2, 3 cuma saya yang bapak-bapaknya ya. Semuanya ibu-ibu kalian dapat ya. Iya, bapak-bapaknya. Ya, nama agendanya kedudukan dan peran PNS. Gitu aja boleh singkat madam ya. Panjangnya ini yang panjangnya. Nah, mata pelatihan ini ya, mata pelatihan ini bersifat aplikatif lah. Ini bersifat aplikatif karena di mata pelatihan ini agenda ketiga ya. Agenda ketiga posisinya di sini, kalian dibekali dengan substansi materi agenda ketiga. Jadi mata pelatihan ini aplikatif. Nanti kalian akan menerapkan substansi dari mata pelatihan ini ya, bagaimana misalnya cara menganalisis kasus dan sebagainya itu pada saat kalian membuat rancangan aktualisasi.
Nah, jadi pada saat kalian membuat rancangan autorisasi, kalian flashback kembali ke mata pelatihan yang ketiga. Ya, kalau mata pelatihan yang kedua kemarin, dia juga bersifat implementatif kan, dia bersifat aplikatif karena nanti di rancangan kalian harus menunjukkan pemahaman kalian terhadap penerapan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Ya, oke. Jadi mata pelatihan ini ya juga diinternalisasikan, diterapkan dan diaktualisasikan. Dimulai dari pembiasaan di masa habituasi. Gitu ya. Jadi ini konsep pembelajaran kita dan ini letak dari mata pelatihan agenda ketiga posisinya ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, agenda ketiga ini membekali kalian selaku peserta pelatihan dasar dengan pengetahuan kedudukan dan peran PNS, ya. Jadi membekali kalian dengan kedudukan dan peran PNS, dalam menjalankan fungsi ASN, di mana di Undang-Undang Dasar ASN itu dikatakan bahwa ada 3 peran dan fungsi ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, itu ada situ ya. Oke, ini amanah yang disampaikan oleh agenda ketiga. Nah, di pembelajaran kita sama seperti pembelajaran yang lainnya, di agenda yang lainnya, itu agenda itu masing-masing agenda baik 1, 2 maupun yang ketiga ini terdiri dari beberapa mata pelatihan. Ya, untuk agenda ketiga ini ada 2 mata pelatihan. Yang pertama itu manajemen ASN dan yang kedua itu Smart ASN. Nah, kalau di agenda kedua kemarin kalian ada 7 mata pelatihan. Ya. Yaitu ya ketujuh mata pelatihan ini merupakan core value ASN atau nilai-nilai dasar ASN. Ya, ada berorientasi pelayanan, apalagi itu ada akuntabel, ya kan, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif yang biasa disingkat berakhlak, ya. Nah, tapi untuk mata pelatihan yang ke agenda ketiga ini cuma ada 2, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN itu membekali kalian selaku peserta latsar dengan pengetahuan tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Ya, sedangkan Smart ASN itu membekali kalian dengan kemampuan kecakapan digital. Jadi substansi materi dalam Smart ASN itu mengarah kepada bagaimana seorang aparatur sipil negara itu harus memiliki kecakapan digital, ya. Oke. Baik, hasil belajar yang diharapkan ya, hasil belajar yang diharapkan dari manajemen ASN, maka diharapkan kalian bisa lebih paham lagi tentang kedudukan, tentang peran, hak dan kewajiban, juga kode etik dan bagaimana pengelolaan ASN itu sendiri, termasuk di dalamnya sistem merit. Nah, untuk mata pelatihan yang kedua, Smart ASN, maka kalian diharapkan mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital, ya, dalam perspektif digital Smart ASN. Oke, karena di salah satu nilai dasar dari PNS itu adalah adaptif. Kemarinnya ada belajar adaptif kan? Nah, adaptif, di mana di adaptif itu kalian itu diharapkan memiliki mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perubahan. Mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, sekarang ini perubahan di sini itu lebih kepada pengarah bagaimana kemajuan teknologi informasi sekarang, gitu. Oleh karena itu, kalian sebagai seorang aparatur sipil negara harus memiliki ini, kemampuan literasi digital, ya. Oke, nah ini hasil belajar yang diharapkan dari kedua mata pelatihan di agenda ketiga. Dan untuk materi pokoknya, ya, ada 3 materi di agenda di mata pelatihan yang pertama, manajemen ASN, dan untuk Smart ASN itu ada 4 materi. Dan ini semua ada di dalam modul. Ini semua ada di dalam modul. Kalian bisa pahami di dalam modul. Baik, kita lihat satu persatu saja, sekilas saja.
ya kita lihat mulai dari modul pertama atau mata pelatihan pertama ya, substansi dari mata pelatihan yang pertama. Di mata pelatihan pertama itu namanya manajemen ASN ya, manajemen ASN. Kalau kita kelompokkan itu ada bisa 3 kelompok besar dari substansi materi yang ada di modul manajemen ASN. Yang pertama itu ketentuan umum, berbicara tentang undang-undang ASN, manajemen ASN, dan ketiga itu manajemen P3K. Oke. Nah, di ketentuan umum itu ada hal yang menarik. Ini sebenarnya eh, penyempurnaan atau revisi dari Undang-Undang Kepegawaian. Itu ada namanya Undang-Undang Pokok Kepegawaian, ya. Kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang ASN. Nah, di ketentuan umum di peraturan Undang-Undang ASN ini itu ada sekarang yang membedakannya dengan yang apa ya? eh, pokok peraturan pokok kepegawaian. Jadi itu ada yang membedakannya di ketentuan umum ini ada yang disebut dengan sistem merit. Ada yang disebut dengan sistem merit. Oke, kalian sudah baca di modul sistem merit ya? Sudah baca belum kan belajar mandiri tentang sistem merit? Oke, apa sih yang dimaksud dengan sistem merit itu? Ada yang bisa memberikan menunjukkan pemahamannya apa yang dimaksud dengan sistem merit? Coba, raise hand. Angkat tangannya. Dan Nang, piye Nang? Gimana Nang? Menurutmu apa Nang? Sistem merit itu Nang? Halo Danang? Are you here? Ya, Pak. Ya. Menurutmu apa sistem merit itu? Sistem merit itu mungkin kayak memberi reward dan punishment gitu, Pak. Oh, memberi dan punishment. Oke. Kayaknya pernah baca itu sih, Pak. Lupa, Pak. Kan ada di modul. Iya, Oh, maksudnya bukan sudah ada modulnya waktu belajar mandiri itu. lupa, Pak. Oh, kok bisa lupa? Piye toh? Iya, tole. Ya, ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan apa itu sistem merit? Windy atau Izin Win? ya, Ya, silakan Win. kalau dari pemahaman saya itu sistem merit ini adalah manajemen ASN Pak berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan juga kinerjanya. Jadi bukan subjektif, bukan berdasarkan senioritas dan lainnya. Oke, Gitu, Pak. ya jadi sistem merit ini sistem pengelolaan ASN, betul Windy. Dia sistem pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan Kinerja, Pak. ya, kualifikasi ini bisa berdasarkan pada latar belakang kualifikasi pendidikannya. Nah, kualifikasi pendidikan. Danang sebagai prakom ya. Nah, Danang sarjana komputer ya. Betul, Pak. Nah, maka itu artinya sesuai kualifikasinya. Bisa menduduki jabatan perangkat komputer itu lulusan sarjana komputer, ya. Kalau lebih pada ada jabatan misalnya camat, camat itu kualifikasinya itu dia sarjana ilmu pemerintahan gitu, ya kan? Nah, kalau dia eh, belum bukan saja pemerintahan, misalnya bisa juga misalnya SE apa misalnya Eskom mau jadi camat bisa juga, tapi dia harus punya sertifikat sudah mengikuti diklat ke pamong kerajaan. Ya. Oke, gitu. Itu sistem merit itu kualifikasi namanya. Dan juga berdasarkan kompetensi. Dan juga berdasarkan kompetensi. Nah, kita berbicara tentang kompetensi ini ada 3 hal, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Nah, gitu. Ada pengetahuan, ada keterampilan, dan sikap. Didasarkan pada itu, artinya orang yang menduduki jabatan itu atau orang yang diberikan amanah itu, dia harus memang punya kompetensi di situ. Ya, punya kemampuan, bukan kompetensi bukan hanya kemampuan, tapi ada juga unsur sikap dan keterampilannya di situ, ya. Oke. Kemudian kinerja.
Nah, ini lebih berhubungan kepada promosinya. Jadi yang promosi itu yang memang yang selama ini dia punya kinerja yang tinggi. Dia bisa menunjukkan unjuk kerjanya yang tinggi, ya, hasil kerjanya yang bagus gitu. Nah, jadi sistem merit ini itu dimulai dari pengadaan karena pengelolaan ASN itu kan dimulai dari penyusunan kebutuhan kan. Eh, jadi mulai pada saat pengadaan, pada saat pengangkatan seorang PNS ya, itu sudah diperlukan sistem merit, sudah digunakan sistem merit ya, di mana kalian merupakan contoh produknya ya, contoh produknya. Karena di sistem merit itu harus ada transparansi, kita transparansi. Ketika kalian mengikuti tes kemarin, tesnya kalian pakai kucing ya? Pakai kucing nggak? Pakai kucing ya? Pakailah. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Nah, tulisannya CAT, apa? Pak. CAT. Tulisannya CAT kan tulisannya kan? Iya. Oke. Jadi pakai kucing kalian kan? Iya. Nah, jadi pada saat kalian terus pakai kucing itu, pakai CAT itu. Nang apa nang kepanjangan CAT nang? Gimana, Pak? Nah, piye toh? Lali terus kau nih. Ditanya si Merit lupa, ditanya CAT lupa. Ya, computerized assisted test. Nah, itu gitu. Computerized assisted test. Jadi tes yang menggunakan komputer, computerized test berbasis komputer. Gitu kan. Nah, jadi pada saat kalian mengikuti tes yang pakai CAT itu kan sudah transparan kan? Artinya yang terpilih yang kalian menduduki jabatan sebagai CPNS ini memang dianggap berdasarkan hasil tes CAT tadi kalian memiliki kompetensi dan kualifikasi, sudah sesuai dengan kualifikasi dan sudah sesuai dengan kompetensi, ya kan? Nah, sebelum kalian misalnya tesnya, kalian ada seleksi berkas dulu kan? Nah, itu untuk melihat kualifikasinya dan memang orang-orang yang memang sesuai dengan kualifikasinya, sesuai dengan latar pendidikannya, kemudian sesuai dengan dokumen kuliahnya mungkin dari transkrip dilihat kan, gitu. Kemudian dari situ baru untuk melihat kompetensinya maka diadakan tes tadi yaitu CAT tadi, ya. Oke, di mana tes itu disusun sudah didasarkan kepada untuk menilai bagaimana kompetensi seseorang. Nah, gitu. Ya pada saat tes kemarin. Oke. Beda dengan yang sebelumnya, yang sebelum pakai CAT ini. Sebelum pakai CAT ini tahun berapa itu? Masih di bawah tahun 2000-an kali atau 2020 masih di bawah itu. Itu tesnya tidak berdasarkan CAT itu. Ya, tidak menggunakan sistem merit juga mungkin, tapi kita tidak tahu juga ya. Tapi ini hanya rumor saja mungkin ya. Jadi kalau chatnya jelas tidak, tapi dari sistem penerimaannya ya ada rumor-rumor dulu kan. Kalau mau jadi PNS sekian gitu ya. Kemudian tesnya itu formalitas gitu ya gitu. Tapi ada juga yang memang murni, oke. Apalagi kalau dia banyak dibutuhkan, ya. Gitu. Kalau saya kemarin tesnya dari guru kan banyak formasinya itu. Iya, saya sebelum WI guru saya. I am an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris. Iya, basic saya S1 S2-nya itu bahasa Inggris dari Universitas Sriwijaya. S3-nya itu dari Universitas Bengkulu. Jadi kamu yang dari Bengkulu satu alma mater kita ya. Yang dari Unsri satu alma mater kita ya. Ya, almet kita sama kuning kalau di ini di Unsri. Kalau di Unip almet kita biru ya. Lupa saya kalau Unip apa? Almetnya, jaket almetnya. Siapa yang dari Unip sini? Saya Pak, Ah, biru Pak alamatnya. biru ya? Ya, Ya Pak, biru kayak biru langit itu ya. Biru laut itu ya. ya biru tua gitu. Ya, biru tua ya, bukan biru dongker bukan ya. Ya, karena saya waktu daftar S3 dapat juga jaket itu. Iya. Lah Pak, kok saya dikasih jaket? Kami nggak ikut demo loh Pak. Oh Pak, emang jaket untuk demo kata yang baginya. Iya. Oke. Tapi di FKIP saya, Ovia. Kalau saya di FKIP. Di S3-nya di FKIP, Manajemen Pendidikan. Ovia pertanian tadi ya? Iya pertanian Pak. Bersebelahan kita.
Kalau ke pertahanan belok kiri, kalau FKIP belok kanan. Kalau masuk dari unit belakang kan? Ya, Pak. Iya, FKIP kan di dekat perpustakaan, kampus lamanya, kampus barunya kan di dekat stadion, apa? Lapangan bola itu ya. Di situ ada Oh FKIP. iya, yang Hmm. gedung belajarnya, Pak. Kalau di yang lama kan di situ dekat perpustakaan itu. Kami pakai gedung lama juga gedung baru yang di arah menghadap sawah itu ada khusus gedung pasca sarjana itu. Untuk belajarnya kalau kan di GSC ya eh gedung bersama itu apa namanya yang kamu belajar itu? Biasanya di situ kan kalau yang S1 kan. Kalau kami yang S2, S3-nya di gedung pasca sarjana. Oke, baik. Jadi itu berdasarkan kualifikasi. Untuk kompetensinya kalian dilihatnya tadi dari hasil CAT. Nah, itu di pengadaan. Jadi di pengadaan juga sistem merit. Ya. Nah, untuk sistem meritnya ini juga berlaku pada saat promosi. Pada saat promosi. Jadi kalau mau menduduki jabatan tertentu itu juga dilihat di kinerjanya. Seperti kata Windy tadi ya, lihat kinerjanya. Oke. Kalian pernah dengar ada istilahnya assessment, penilaian untuk menduduki jabatan eselon 2, misalnya untuk kepala dinas gitu ya. Kan dia kan ada asesmennya dulu kan? Ya, itu terbuka untuk seluruh. Jadi bisa saja yang dari luar kota Prabu Muli atau dari luar Kabupaten Kaur ikut seleksi itu. Nah, gitu ya. Ikut seleksinya. Itu juga didasarkan pada sistem merit, ya. Jadi kalau kalau dulu kan yang menduduki jabatan itu kan kalau dulu kan kebanyakan itu yang sudah punya perda dengan kepala daerah. Kalian tahu perda? Nah, perda itu pertalian darah. Jadi kalau yang mau menduduki jabatan itu biasanya yang ada perdanya dengan kepala daerah. Siapa saja itu anggota yang punya perda? Anggotanya itu AMPI namanya tuh. Tahu AMPI? AMPI itu anak menantu ponaan ipar. Nah, apakah itu anak kepala daerahnya, apakah itu menantunya, apakah itu ponakannya, ataupun iparnya. Makanya AMPI ya. Oke. Nah, kalau sekarang diseleksi dulu, harus mengikuti seleksi. Nah, yang sudah duduk itu juga sudah, misalnya para pejabat eselon 2 yang sudah duduk, itu juga penerapan sistem merit ya dalam manajemen talenta namanya. Jadi dia ada job fit-nya, ada uji kelayakannya, layak nggak dia untuk menduduki jabatan ini, atau misalnya dia sudah duduk mau dilihat sudah apa layak dah dia, maka diadakan job fit istilahnya ya. Itu salah satu contoh penerapan dari sistem merit ya. Oke, baik. Nah, kemudian kelompok yang kedua dari materi manajemen ASN itu adalah manajemen ASN, dan yang ketiga itu manajemen P3K. Ini berbicara tentang bagaimana pengelolaan dari PNS dan bagaimana pengelolaan dari P3K itu sendiri. Ya. Oke. Dan ini bisa dari pengelolaan ini kita bisa melihat juga bahwa antara PNS dan P3K itu ada hal-hal yang berbeda, yang mendasar yang berbeda, ya. Oke, jadi untuk manajemen P3K dan manajemen PNS itu ada hal-hal yang membedakan. Apa yang membedakan antara PNS dan P3K? Itu ada yang membedakannya, ya. Oke, misalnya di sini kita lihat kalau di manajemen PNS itu yang kedua dari bawah, coba lihat. Itu ada jaminan pensiun, ada manajemen atau pengelolaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS. Sedangkan P3K itu tidak ada manajemen jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kalau mata kalian lihat ke sebelahnya itu tidak ada kan, ya kan? Nah, ini menandakan bahwa di P3K itu dia tidak mendapatkan pensiun dan juga jaminan hari tua. Oke. Kalian kalau mau lihat jaminan hari tua boleh, sudah bisa dilihat. Berapa kalian sekarang sudah ngisi Ekin kan? Ngisi Ekin enggak kalian? E-kinerja. Nah, yang menggunakan ASN digital itu. Nah, itu ada sebenarnya, kalian browsing-browsing fiturnya ada itu. Sampai saat ini, tapi mungkin kalian bersih PNS ya. Kalau saya sudah lihat, wah nanti kalau misalnya saya pensiun nanti dapat jaminan hari tua sekian, gitu, sekian juta gitu, bisa dilihat di situ. Ya, ada aslinya apa? Prediksinya.
prediksinya. Nah, gitu. Oke, ya itu yang membedakan antara PNS dan P3K. Ya, itu. Kemudian ada lagi yang membedakannya. Nah, kita lihat di sini kalau dari segi pengadaan ya sama-sama, tapi paling dari segi substansinya saja yang membedakan, ya. Kemudian cara pengadaannya beda. Kemudian di situ ada pangkat dan jabatan, pengelolaan pangkat dan jabatan. Di manajemen P3 kan enggak ada tuh pengelolaan pangkat dan jabatan kan? Iya. Kayaknya kalau P3K ini kayaknya sudah masuk ke golongan itu, ya golongan itu saja dia. Kalau PNS kan bisa naik pangkat, ya. Ya, pangkat itu kan apa pangkat itu? Pangkat dan golongan itu apa? Pangkat itu. Jadi pangkat itu kalau kalian 3A namanya apa pangkatnya? Penata? Muda, Pak. Golongannya golongan 3A gitu. Kalau 3B penata muda tingkat 1. Tingkat 1 ya. Namanya penata muda tingkat 1. Kalau 3C penata. Kalau 3D penata tingkat 1. 3E ada enggak 3E? Enggak ada, langsung ke 4A. Naik lagi 4A. Kalau 4A namanya pembina. Pembina. Kemudian 3B pembina tingkat 1, 4B. Kalau 4C itu pembina utama muda. 4D itu pembina utama madya. Kalau 4E itu pembina utama. Jadi pangkat kita PNS ini cuma sampai 4E ya. Iya. Kalau saya karena saya fungsional, saya sudah ke 4C. Ya, pembina utama muda. Ibaratnya kalau di TNI itu sudah jenderal saya ya. Kalau dulu kan ada yang di pasang sini kan bintangnya bintang berapa itu? Bintang 1 ya. Iya kan itu kan? Iya, pangkatnya sudah pangkat jenderal, tapi gajinya tetap gaji kopral. Jadi pangkat jenderal gaji kopral gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian ini kalau secara setara dengan TNI apa jabatannya kalau 3A ini? Bukan ini ya, yang kayak gini ya Danang ya, apa namanya tuh yang pangkat sini agak segitiga itu kan? Ya, kalau kalau masuk dari golongan 2A itu namanya apa 2A? Kalau dari golongan dulu ada golongan 1, zaman saya dulu ada golongan 1 juru namanya. Juru tingkat 1, juru muda gitu. Juru muda tingkat 1, juru gitu aja. Juru tingkat 1. Kalau golongan 2A, kalau 2A apa 2A? Oke, ada itu sebenarnya di dalam modul itu. Ya. Ada di modul. Dalam modul itu ada, ya. Kalau 2A itu basicnya dari pendidikan SMA. Kalau D3 itu 2C. Kalau basicnya kualifikasinya S1 itu 3A. Oke. Kalau yang kayak si Anissa, dia 3B Anissa ya. Ya, karena dia disetarakan dengan S2. S2 juga 3B. Ya, S2 juga 3B. Ya, kayak dia kan si Anissa mana Anissa? Anissa 3B kan Anissa ya? Iya, Pak, 3B, Ya, Pak. 3B. Ya, karena dia ada disetarakan dengan S2 karena setelah dia S-Ket ada pendidikan profesinya itu kan itu. Berapa lama kemarin Anissa pendidikan profesinya? 2 tahun ya? 2 tahun, Pak. Nah, itu sudah sama dengan S2 kan? Iya, Kalau Pak. Bu Dwi yang ngajar kalian itu 3B juga dia. Karena Bu Dwi itu ikut CPNS-nya dari formasi WI. Jadi di Pemkot Lubuk Linggau waktu ada seleksi CPNS tahun 2020, Bu Dwi itu 2021 kalau nggak salah. Iya, saya sempat ngajar latsarnya itu. Iya, dia ikut tes itu dari dari S2 karena syarat untuk menjadi WDI suara kan harus minimal S2 gitu. Makanya dia lulus dapat ini langsung ke 3B gitu. Kalau yang dari pendidikan doktor itu langsung 3C. Biasanya dosen-dosen itu. Dosen biasanya. Tahun kemarin itu ada beberapa dosen yang laksananya ke sini. Dari UNIP juga ada, dari UNIP, dari Unsri sama dari Unja. Nah, itu yang pendidikannya latar belakang pendidikan doktor 3C dia langsung menduduki di SK-nya itu jabatan ya. Oke, maka kalian adalah 3A aja ya. Sudah 3A sudah alhamdulillah ya. Iya, saya juga dulu berangkatnya dari 3A tahun 94. Ya, 94 ya, jadi guru dulu dari 3A juga.
Oke, baik. Nah, jadi ada pangkat dan jabatan. Kalau itu kan tidak ada pengelolaan pangkat dan jabatan kalau di P3K kan. Nah, gitu. Ya. Ini ada juga pengembangan karirnya. Untuk pengembangan karir sini sama kayak kalian, bisa jadi nanti kali di misalnya kalian masih duduk di struktural, jadi pejabat tuh jabatan PNS itu ada dua, ada tiga ya, ada struktural, ada fungsional, ada jabatan khusus. Jabatan khususnya yang TNI Polri itu. Nah, kemudian ada yang fungsional itu yang menduduki jabatan yang berdasarkan pada keterampilan atau keahlian tertentu, yaitu fungsional namanya. Nah, kalau pejabat struktural itu pejabat jabatan yang ada dalam struktur organisasinya. Nah, kan kalian sudah lihat kan misalnya Danang misalnya di pariwisata kan ada struktur organisasinya kan. Nah, yang menduduki jabatan itu namanya pejabat struktural. Nah, pejabat struktural, ya. Kalau untuk jabatan fungsional itu dia ada dua, ada jabatan keahlian, ada jabatan keterampilan, ya. Jadi memang dia ahlian berdasarkan keahlian tertentu atau dia berdasarkan keterampilan tertentu. Kalau dokter Anissa ahli dokter ya, jabatan dokter ahli pertama ya Anissa ya. Iya, Pak, Ya, dokter ahli pertama. kalau untuk jabatan fungsional keahlian itu kalau dia 3A 3B itu ahli pertama jabatannya. Kalau dia 3C 3D ahli muda. Nanti misalnya Anissa naik pangkat ke 3C, tidak lagi ahli pertama nanti jabatan dokter ahli muda. Nah, kalau dia 4A, 4B, 4C itu namanya ahli madya. Kalau 4D, 4E namanya ahli utama. Sama kayak juga Widya Iswara juga gitu. Saya sekarang duduki jabatan Widya Iswara ahli madya. Kalau Bu Dwi itu Widya Iswara ahli pertama. Karena dia masih 4B kan. Nanti kalau dia mau naik ke 4C, dan dia akan berubah lagi Widya Iswara ahli muda. Salah satu yang membedakannya itu dari jabatan tunjangannya. Ya, kalau dia jabatannya naik, tunjangannya naik gitu. Kalian belum dapat ya tunjangan ya? Belum, karena karena kalian belum menduduki jabatan fungsional kan. Nanti kan setelah ini kan kalian prosesnya PNS. Nanti setelah PNS baru nanti keluar SK Japungnya, jabatan fungsionalnya. TPP aja nggak dapat kan, Pak? Ya kalau TPP ya, itu kan dari daerah masing-masing. Dapat kan Danang? Tidak, Pak. Oh, enggak ya? Oh, karena CPNS ya. Oh, kalau TPP kan kebijakan daerah. Kalau yang tunjangan ini nanti dia include ke gaji, include ke gaji. Jadi ada gaji pokok, ada gaji tunjangan. Makanya kalau kalian lihat di SK itu kan ada dengan gaji pokok sekian misalnya. Nah, Anissa misalnya karena kalian CPNS masih 80%. Karena kalian itu kalau di swasta itu dianggap masa training kalian itu. Iya kan, masa uji coba kan? Iya. Nah, tesnya kapan? Tes masa uji cobanya itu layak atau tidak layaknya dari hasil latsar. Kalau kalian tidak lulus latsar, artinya kalian dinilai tidak layak untuk menduduki jabatan PNS. Kalau kalian dinyatakan lulus, kalian bisa masuk lanjut ke tahap selanjutnya mengusulkan untuk menjadi PNS. Gitu. Makanya latsar ini kayak pendidikan untuk melihat kelayakan lah, kelayakan kalian itu. Nanti kalau kalian sudah PNS kan tidak lagi 80% kan? Iya, sabar saja lah nanti karena itu badai pasti berlalu ya. Latsarnya iya kalau orang kaur kan ada badai pasti berlalu lah, gitu ya. Iya. Dan ingat dan satu lagi kalau mau jadi PNS itu dari PNS itu latsarnya tidak boleh menduduki jabatan PNS itu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Makanya kalian harus segera ikut latsar. Kalau misalnya kalian dari setelah 1 tahun belum ikut latsar ya susah nanti untuk diangkat PNS. Harus mengusulkan dulu. Nah kalau ini kan enggak. Nanti kalian begitu selesai latsar, semuanya nanti lulus, nanti dikasih sertifikat. Nah dasar sertifikat itulah untuk menjadikan pengangkatan ke PNS. Jadi ketika kalian misalnya mengikuti latsar ini sesulit apapun, sesusah apapun latsar ya, bayangan kalian saja bahwa nanti kalian akan berbuah indah gitu. Iya, akan 100% ya. Oke. Enggak sulit kok menghilangkan huruf C ya. Iya.
menghilangkan huruf C. Nanti kalau sudah hilang C-nya 100%, nanti baru include ke jabatan. Jadi misalnya Anissa, misalnya setelah keluar SK PNS, nanti Anissa akan keluar SK jabatan fungsional dokter ahli pertama dengan tunjangan sekian. Nanti nambah gajinya, include ke tunjangan gitu. Ya, nanti beda dokter kayak ahli pertama beda dengan ahli muda, beda dengan ahli media gitu, beda dengan ahli utama. Kalau ahli kalau WI saya lupa ya, kalau ahli muda pertama itu berapa ya? Ya, karena saya tidak pernah ngintip-ngintip gaji orang ya, nanti iri kan. Iya, iya nanti iri nanti. Udah berapa? Udah sekian gitu. Iya ya. Oke. Tuh. Tapi kalau nggak salah kalau kami Widya Iswara ini yang membedakan itu sekitar 250 pokoknya. Dari kalau nggak salah dari muda pertama ke muda bedanya 250 sebulan. Nanti include gajinya sekian tambah itu. Ya, kalau ketika kalian pensiun, nggak lagi dapat tunjangan karena menduduki jabatan lagi kan, cuma dapat gaji pokok. Nah, gitu. Itu pun gaji pokok juga di berapa persen gitu. Ya, oke. Nah itu berhubungan dengan pangkat dan jabatan. Makanya ketika kamu yang fungsional kejar terus itu kenaikan pangkatnya. Ya, kayak dokter Anissa misalnya sudah 3B tekad pokoknya paling cepat paling lama 3 tahun saya harus ke 3C gitu. Karena kalau fungsional kan nilai ada angka kreditnya kan, dia semakin banyak mengikuti kegiatan nilainya semakin bagus itu bisa ya. Nah kalau yang struktural itu 4 tahun dia kenaikan pangkat, dan juga kalau struktural dia naik pangkat itu ya bisa juga kalau dia berdasarkan jabatan, artinya eh, kadang-kadang dia terganjal, misalnya dia sebagai staf, dia mentoknya di Berana, dia cuma bisa sampai ke 3B misalnya. Dia bisa ke 3C kalau dia, tapi dia menduduki jabatan sebagai apa? Sebagai kasih atau sebagai apa gitu. Nah, kalau struktural, tapi kalau ini semua fungsional nanti calonnya ya. Iya, fungsional. Yang menduduki jabatan struktural. Makanya kalau kalian tanya dengan senior-senior yang strukturalnya di kantor-kantor itu, ada yang bilang kadang-kadang kan, saya nih katanya 3B-nya sudah sekian tahun, 5 tahun misalnya. Mungkin karena dia masih staff gitu. Iya, karena dia belum menduduki jabatan. Itu kalau berhubungan dengan pangkat dan jabatan. Berhubungan dengan pangkat dan jabatan. Kalau fungsional enak, angka kerjanya sudah cukup. Apalagi sekarang untuk kenaikan pangkat, kalau dulu kan cuma ada 2 periode kan, Februari dengan Oktober. Ya, jadi TMT-nya 1 Februari atau 1 Oktober. Kalau sekarang enggak. Kalau saya lihat itu, saya kan di PKP SDM ya, jadi itu sudah bisa tiap bulan itu ngusul. Oh saya udah bulan ini ngusul gitu. Udah cukup. Kalau dulu zaman saya dulu sampai saya ke 4C itu gitu. Periodenya periode apa? Oktober atau periode Februari. Oh mau Februari tapi belum cukup. Periode Oktober. Ya, itu berhubungan dengan pangkat dan jabatan. Baik. Nah, kita lihat juga di sini di manajemen ASN dan manajemen P3K ada juga yang membedakannya. Ya, termasuk penggajian dan tunjangan. Penggajian dan sama ya, ada juga pengelolaan penggajian tunjangan gitu ya. Kemudian ada kalau di PNS itu ada pengelolaan disiplin dan pemberhentian. Nah, kalau P3K namanya pemutusan hubungan kerja. Ya kan ya P3K itu kan dikontrak kan istilahnya itu kan sekian tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun gitu tergantung pemdanya lah. Gitu ya. Nanti kalau misalnya dia sudah habis kontrak diputuskan. Nah kalau kita ada disiplin dan pemberhentian. Nah jadi kita ini nanti berhentinya di PNS itu bisa diberhentikan atau bisa karena pensiun. Nah berhentinya karena pensiun atau karena diberhentikan. Ya, tapi untuk memberhentikannya juga harus syarat-syaratnya harus dilihat dulu, ya. Yang terbaru ini kalau tidak sampai yang saya baca itu kalau dia dikenai hukuman atas tindak pidana di atas setahun maka dia otomatis dia diberhentikan jadi PNS. Ya, ya makanya kita sebagai PNS ini ya itu tadi ya. Itu untuk mencegah supaya kita tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal misalnya gitu ya. Oke, termasuk juga korupsi gitu ya. Pejabat yang korupsi itu ya kalau dia PNS katanya kalau di atas setahun ya bisa diberhentikan, dipecat jadi PNS-nya. Ya.
Oke. Ya, jadi kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, ya. Ya, cukuplah itu. Siapa tadi yang dihukum tadi? Ani ya. Iya, cukuplah Ani saja yang dihukum ya di bagian hukum. Iya, oke. Dulu Ani kuliahnya jurusan hukum apa nih? Perbandingan mazhab dan hukum, Pak. Oh, dari UIN ya? Ya, Oh, dari UIN, perbandingan mazhab dan hukum digabung ya. iya, Syariah kalau ini ya, kalau di UIN dia iya dulu syariah, Pak. jurusan syariah, tapi digabung perbandingan mazhab ya. Ya, benar, Oh, Pak. dan hukum ya. Oke. Oh, bukan dari ini. UIN mana? UIN Bengkulu. Raden Patah, Palembang, Pak. Oh, Palembang. Oh, Palembang kok nih. Tidak, Pak, Prabu. Oh Kuliahnya saya di iya. Palembang. Oh, kuliahnya di Palembang ya. Oke, oke. UIN di kilometer 5, Ya, 4,5 ya. 4,5. Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang membedakan antara manajemen ASN dan manajemen P3K itu juga kita bisa melihat dari perbedaan antara PNS dan P3K. Gitu ya. Tapi ada persamaan juga, ada manajemen perlindungan. Artinya baik PNS maupun P3K sama-sama mendapatkan hak perlindungan hukum. Nah, gitu ya. Sama-sama mendapat hak perlindungan hukum misalnya. Tuh. Oke, baik. Nah, ini overview dari modul manajemen ASN, ya, manajemen ASN. Selanjutnya itu modul Smart ASN. Nah, Smart ASN. Ya, tadi saya katakan bahwa kalian sebagai seorang ASN, ya, diharapkan memiliki kecakapan digital. Nah, PNS juga merupakan bagian dari ASN. Maka PNS juga kalian diharapkan memiliki kecakapan digital, ya. Oke, digital skillnya, digital skill. Tapi saya yakin ini Latsar ini, anak-anak Latsar ini ya, iya itu semuanya dekat dengan teknologi kan. Iya, ada enggak kamu yang belum bisa Zoom? Pada saat mau Zoom Latsar, gimana ya Zoom ya? Ada enggak yang nanya-nanya itu? Pasti udah pada tahu semua kan? Iya, itu ya. Oke. Beda dengan kalau saya ngajar di PKA atau PIM 3 misalnya. Ya, mungkin karena beda generasi ya. Mungkin satu generasi lah dengan saya mungkin ya. Ada yang kalian 70-an gitu ya. Ya, kadang-kadang mereka juga bingung gitu. Ada yang pengalaman saya ada yang saya minta untuk share screen bingung dia yang mana share screen-nya. Saya bilang, Bu, Ibu coba lihat yang di bawah itu ada yang hijau, kata saya. Ibu tahu tidak hijau? Ya tahu Pak. Nah kalau Ibu tidak tahu hijau, Ibu bayangkan melihat uang. Biasanya kalau kita melihat uang itu jadi hijau kan? Kalau kamu hijau tidak mata kamu kalau melihat duit? Hijau kan? Nah gitu. Nanti Ibu klik ini, tapi Ibu buka dulu filenya Bu. Buka filenya, diklik nah itu. Kadang-kadang kalau saya ngajar yang itu, kadang-kadang berperan juga sebagai kayak inilah apa? Instruktur gitu ya. Iya, tapi kalau kalian ini anak-anak Lansar, saya yakin ya dekat semua. Pengalaman saya kemarin yang di 2 kelompok saya masuk agenda 1, agenda kedua, ketika saya minta bikin video, wah, bagus sekali videonya. Mantap-mantap videonya. Ketika saya minta buat bahan paparan, bagus sekali bahan paparan. Malah saya jadi malu, bahan paparan saya simple gitu ya. Iya, canggih-canggih semua. Nah, jadi nah kalian sudah punya ini ya, ditingkatkan lagi di literasi digitalnya, kemampuan digital skillnya, ya. Nah, untuk modul Smart ASN itu ada tiga topik, ada tiga pokok bahasan lah. Yang pertama itu literasi digital, apa itu literasi digital gitu ya dan sebagainya. Kalau kalian lihat modulnya itu tebal itu ya. Iya. Kalau kalian lihat modulnya itu, baca modulnya itu halamannya banyak. Ya, sudah lihat halaman saja kadang-kadang lesu kamu ya. Wah, banyak kan halamannya gitu ya. Iya. Tapi sudah lihat belum modulnya? Sudah lihat belum kalian modulnya? Sudah. Sudah dibuka belum? Udah dibaca belum? Belum. Tapi dibaca sekilas ya. Iya, di scroll saja ya, gitu, scroll aja gitu ya. Ya, tapi enggak apalah, maksudnya ya daripada tidak pernah dibuka sama sekali ya.
Nah, masih mending itu dibuka. Ya. Oke, itu ya. Jadi di pokok bahasan pertama bicara tentang literasi digital. Bicara apa sih yang dimaksud dengan literasi digital dan sebagainya itu ya. Kenapa pentingnya literasi digital gitu ya. Kemudian yang kedua itu pilar literasi digital. Ya, meliputi ada media bermedia digital, budaya bermedia digital, cakap bermedia digital, dan aman bermedia digital. Nah, kalau kalian nanti di aksi perubahannya, di aktualisasinya kalian nanti mau mengangkat tentang digital ini, maka ini bisa jadi apa ya, memperkaya daripada aktualisasi kalian. Bagaimana etikanya kita bermedia digital. Oke, misalnya di etikanya itu, nah harus bagaimana kita menyeleksi perilaku. Kemudian waspada konten yang negatif, bagaimana. Kemudian budaya bermedia digital, bagaimana kita membudayakan bermedia digital, ya. Oke, itu salah satu sub pokok bahasanya ada nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di media digital. Bagaimana ketika kita misalnya bermedia digital itu kita tetap berpedoman pada nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam arti kata ketika kita misalnya memposting itu kita perhatikan juga nilai-nilai dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini berhubungan nanti misalnya sehingga nanti kita dalam bermedia digital kita tidak misalnya menyebarkan hoax, menyebarkan hate speech gitu. Ya, oke, karena itu berpotensi untuk menimbulkan konflik, perpecahan. Oke, ya. Oke, ada juga digitalisasi kebudayaan dan TIK. Ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada cakap bermedia digital. Bagaimana kita seorang ASN itu harus cakap dalam bermedia digital. Ini ada contohnya misalnya mesin pencarian informasi. Di sini Molu itu ada beberapa situs-situs, ada beberapa link apa namanya itu ya? Web ya, apa itu? Yang kalau kita membutuhkan informasi ini carikan di sini. Ya. Kemudian juga aplikasi percakapan dan medsos. Wah, kalau ini enggak usah di ini lagi. Ya. Saya yakin ini semuanya punya medsos kan? Ada medsos kan? Medsosnya apa? Instagram, Facebook, TikTok. Oke. Oke. Nah, ya. Jadi kalau ini tinggal pengembangan saja percakapan bagaimana melakukan percakapan ya. Kemudian ini juga di cakap bermedia digital juga ada hubungannya dengan dompet digital dan lokal pasar. Jadi bagaimana kita memanfaatkan digital ini dalam misalnya melakukan transaksi atau digital ini bagaimana ini bisa menambah dompet kita gitu ya. Bisa menghasilkan, bisa menjadi penghasilan gitu. Ya, kemudian yang ketiga, yang keempat itu aman bermedia digital ya. Nah, ini juga materi-materi ini juga nanti bisa kalian terapkan pada saat kalian melakukan aktualisasi. Wah, saya mau mendigitalkan ini. Nah, pikirkan pertimbangan gimana, ya. Biasanya anak-anak Latsar ini banyak larinya ke Google Drive ini. Jangan-jangan kalian sudah ada semuanya udah ada niatan mau ke Google Drive ini ya. Nah, itu. Nah, lihat juga data yang mau dimasukkan di Google Drive itu keamanan data juga dipertimbangkan, ya. Jangan sampai data itu misalnya apa ya, hacker ya, kena hack ya. Nah, misalnya data itu kena hack sehingga misalnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau hal-hal yang punya kepentingan di situ. Ya, yang memanfaatkan itu data kita itu untuk kepentingan pribadi, ya. Kemudian awas penipuan dan dunia digital. Ini kaitannya juga dengan materi yang pertama kemarin di agenda 1. Berkaitan dengan isu kontemporer. Salah satu isu kontemporer itu adalah cybercrime. Kejahatan-kejahatan digital, salah satunya bentuknya penipuan, ya. Oke, jadi kita harus waspada gitu ya. Oke. Kemudian lindungi rekam jejak digital. Itu tadi, jangan sampai dia dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mau mengambil manfaat atau kepentingan pribadi di dalamnya. Kemudian yang ketiga, ya, pokok bahasan yang ketiga yaitu implementasi literasi digital dan implikasinya. Nah, ya, ini berhubungan dengan bagaimana kita
menggunakan platform digital, bagaimana kita menggunakan media digital dalam mempermudah pekerjaan kita selaku seorang PNS. Gitu ya. Oke, jadi kita ini di materi ini dijelaskan kira-kira misalnya ada yang nilai Pancasila dan Katolika seperti yang tadi ya. Oke, menjadi landasan dalam bermedia digital. Ya, kemudian hak-hak digital warga negara bisa dipelajari juga ada di dalam modul ini. Nah, ini overview modul dari Smart ASN. Kemudian tadi di awal saya katakan bahwa mata pelatihan dua mata pelatihan ini nanti pemahaman kalian terhadap dua mata pelatihan ini bisa dilihat nanti di penyusunan rancangan aktualisasi, penyusunan RA, rancangan aktualisasi. Di mana posisinya? Sekilas saya gambarkan, ya. Sekilas saya gambarkan ini. Nah, ini nanti yang akan kamu lakukan ketika kalian menyusun rancangan aktualisasi alur pikirnya, ya. Dimulai dari identifikasi isu terus sampai nanti kalian merumuskan penguatan nilai organisasi. Di mana letak dari mata pelatihan agenda ketiga itu di sini di 3 tempat ini. Di pertama ketika kalian mengidentifikasi isu, maka kalian lihat lingkup isu itu, ya, apakah dia di tusi jabatan, tusi kerja, atau dia tusi organisasi, tusi atau uraian kerjanya. Nah, saya menyarankan lihat di lingkup isu di tusi jabatan, ya, kayak misalnya siapa tadi? Siapa tadi yang Rama ya tadi ya. Nah, kayak Rama misalnya sebagai auditor, calon auditor. Nah, lihat apa sih tugas-tugas dari seorang auditor itu. Nanti hubungkan juga dengan di tempat kerjanya. Rama tadi tempatkan di bidang apa, Ram? Di Di Irban ya? Apa di Iya, mana? di Irban, Pak. Di Oh, Irban, Pak. Irban. Di Ah, Irban ya. Di iya, Irban Pak. bukan di sekretariatnya ya. Nah, Ya, di lihat Irban, Pak. nanti yang tugas-tugas Rama di Irban itu apa? Irban berapa misalnya kan? Nanti hubungkan juga dengan eh, bakal yang akan jadi jabatan pengisuran Rama sebagai auditor. Sekarang kan masih calon auditor kan? Belum jadi calon auditor. Oke. Lihat, maka di situ bisa ditarik isunya apa. Kalau isu kan sudah belajar kemarin di agenda 1 kan? Apa coba isu? Kalau saya isunya sering terjadi temuan berulang, Pak. Oh, temuan berulang ya. Iya. Mm-mm. Kalau bahasa wong kita wong Palembang itu oon ya. Oon itu panjangan dari onyol. Wong Kaur itu ada dengan onyol. Rama tahu onyol kan? Tahu Nggak enggak Ram? tahu, Pak. Nggak Enggak tahu tahu, Pak. onyol. Kalau kata wong Linggau ini onyol itu terus menerus. Onyol. Eh, Iya. Makanya kata Rama berulang-ulang. hmm. Gitu. Tuh contohnya, contoh. Jadi dia dari lingkup isu. Jadi nanti kemudian juga ketika kalian mengidentifikasi isu, lihat juga sumber isunya. Apakah sumber isu hanya dari individu, misalnya dari masyarakat per individu, ataupun dari unit kerja, ataupun dari organisasinya. Oke, ya. Nah, ini nanti kalian refleksikan, isu yang kalian identifikasi refleksikan dengan kondisi yang ada di materi yang ada di agenda ketiga. Dalam arti apa? Arti kata apa? Saya melihat isu itu, apakah itu berkaitan dengan substansi mata pelatihan manajemen ASN atau dia berkaitan dengan substansi mata pelatihan Smart ASN. Gitu ya. Oke. Kemudian posisi yang kedua dari agenda ketiga ini ada di sini ketika kalian mendeskripsikan. Oh, saya dapat isu nih. Misalnya Rama tadi isunya masih terjadinya temuan berulang. Yang sama. Nah, dideskripsikan. Ketika kalian mendeskripsikan, lihat juga ke agenda ketiga. Deskripsi saya ini apakah berkaitan dengan manajemen ASN atau Smart ASN. Pada saat kalian mendeskripsikan isu, maka apa isi deskripsinya? Ada dampak, kemudian kalian menyajikan data dan fakta. Misalnya Rama tadi penemuan berulang, datanya apa? Oh, misalnya pada saat misalnya di bulan ini atau misalnya dari bulan Januari misalnya sampai Februari ada temuan kembali lagi menemukan misalnya kesalahan di ini misalnya. Padahal mungkin sudah diberikan tindak lanjutnya, udah apa lagi. Nah, itu datanya. Oh, misalnya dalam 1 bulan terakhir ini ada beberapa misalnya OPD yang diaudit misalnya kan. Nah, misalnya dari 10 OPD yang diaudit, maka
5 OPD yang temuannya sama tentang ini. Kemudian misalnya di flashback ke belakang lagi di bulan apa misalnya, misalnya di bulan Juli sama lagi OPD yang itu lagi dan temuannya yang sama. Mungkin itu maksud Rama ya. Ya gitu. Nah, itu di situ. Nah, selanjutnya posisi yang ketiga di matematika ini ketika kalian menemukan gagasan kreatif. Nah, ya. Jadi misalnya Rama tadi, oh, dari penemuan ini maka kira-kira apa yang akan saya lakukan? Oh, ya. Kalian misalnya, oh, apa ya kira-kira yang akan dilakukan untuk mengatasi siapa tidak penemuan ulang? Nah, kalian merumuskan gagasan kreatif. Apa yang akan saya lakukan? Nah, gitu kayak di apa? Kayak di kartun-kartun itu kan tuh nanti ada tek 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 nih mikir apa ya? Masuk aha, muncul lampu pijar gitu. Saya dapat nih idenya. Apa idenya? Nah, ketika kalian sudah dapat ide itu, kalian lihat juga ke manajemen ASN atau Smart ASN. Ide saya ini kaitannya dengan manajemen ASN atau Smart ASN. Ketika ide saya ini berkaitan dengan misalnya pengembangan daripada kompetensi ASN-nya, maka manajemen ASN. Ketika ide saya ini berbicara tentang proses bagaimana ASN itu memanfaatkan teknologi informasi, maka bisa Smart ASN. Atau bisa dua-duanya. Oh, ide saya ini bisa dua. Ada hubungannya dengan pengembangan ASN, ada hubungannya dengan peningkatan literasi digital ASN. Boleh dua-duanya. Itu bisa saja. Ya, oke. Nah ini. Jadi ini nanti untuk ini kan nanti bisa nanti pada agenda keempat baru ini ada. Ini apa maksudnya menetapkan core isu ini dan sebagainya sampai ke sini ya nanti. Ya. Oke, kalau kita lihat sedikit saja ya, kita lihat sekilas agenda kedua kemarin kan dikatakan juga dia akan diterapkan. Penerapannya gimana? Yang di sini dia. Nah, penerapannya di sini. Ini agenda kedua, jatah agenda kedua ini. Ya. Jadi agenda ketiga ini pemulanya. Yang bukanya itu agenda kedua. Ketika mau menjalankan masuk agenda kedua. Pembukanya di agenda ketiga. Nah, agenda ke satu di mana? Agenda ke satu menjiwai keseluruhan ini. Ya, maka misalnya kita mengidentifikasi itu, perhatikan juga tentang ideologi Pancasila. Kira-kira jangan sampai bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, undang-undang, gitu. Karena kan dinilai di wawasan kebangsaan itu ada 5 konsensus itu kan. Oke, dan seterusnya. Ini dia ya ketika kalian misalnya mau gagasan, perhatikan juga dari nilai-nilai Pancasila dan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Karena berhubungan atau nilai-nilai bela negara ya di situ. Oke. Nah, itu ya. Itu overview dari saya tentang mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Juga terakhir tadi saya tutup dengan keterkaitan agenda kedua atau peran dari agenda kedua dalam pelaksanaan aktualisasi kalian nanti. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh, silakan. Resen. Ada tentang agenda kedua? No? Tidak ada. Baik. Ya, tidak ada ini biasanya kalau tidak ada itu artinya paham ya. Paham ya? Ya, oke. Ya kan? Orang diam itu biasanya paham dia kan? Ya enggak? Oke, ketika kalian misalnya ini yang sudah merit ini. Ada yang sudah merit? Obvious, dokter Anissa sudah merit. Nah, ketika dokter Anissa misalnya dilamar keluarga, waktu itu masih calon suaminya datang melamar, ditanya Anissa, diam Anissa kan? Ya, dia artinya setuju dia. Iya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan, saya akan menjelaskan tugas asinkronus ya. Tugas asinkronus. Nah, tugas asinkronus ini itu bisa kalian download di Google Classroom. Jadi selama 2 hari ini saya sudah posting di Google Classroom tugas asinkronus agenda ketiga, tapi per hari. Ya, per hari. Dalam arti kata yang hari ini khusus hari ini. Besok baru bisa dibuka untuk tugas besok. Ya. Kalau bisa dikerjakan besok, kenapa dikerjakan hari ini? Kalau tugasnya besok, kenapa dikerjakan hari ini? Jadi pengerjaan tugasnya itu sesuai dengan hari ya. Kita 2 hari ini ya.
Jangan sampai kalau saya kasihkan nilai tugas untuk besok, takut kalian mulai mengerjakan tugas besok. Padahal jatah pengerjaannya besok kan. Iya, hari Senin ya. Ya, gitu. Tapi kalau udah bekerja jangan ya. Nanti kalian bekerja disuruh bosnya bikin ini misalnya kan. Rama, coba lihat hasil pemeriksaan kita. Untuk kapan itu? Untuk hari Senin. Sudah Senin aja Pak. Kalau iya, kalau bisa dikerjakan besok, kenapa dikerjakan hari ini gitu? Iya, jangan sampai gitu ya. Atau misalnya Rama, apa? eh, coba lihat ini. Pak, saya banyak tugas Pak. Nadia tuh bisa tuh Pak. Nadia satu kantor kan tadi kan? Ya, oke. Kenapa Ram? Ya kalau Nadia bisa mengerjakan, kenapa harus saya disuruh Pak? Gitu. Iya, jangan ya. Karena dengan atasan ada nilai loyal. Tadi kan ada kan nilai menurut saya, kita harus loyal, setia kepada atasan. Kan loyal itu kan loyal kepada organisasi, loyal kepada sesama SN. Ada kan nilainya kan? Iya, kepada negara. Nah, kepada instansi, organisasi kita dilakukan dengan loyal kepada atasan. Ya, oke. Jangan jangan membantah. Ya kecuali kalau memang itu di luar pekerjaan kita gitu. Bisa kita nolak ya kan? Tapi kalau memang udah kerjaannya, iya. Nah dia katanya, gimana hasil audit kemarin? Oh gitu katanya dia. No Pak, saya dengan Rama, tanya Rama Pak. Gitu. Oke. Ya, kita harus ikuti. Loyal ya. Baik. Nah, tugas itu sudah saya upload di Google Classroom. Kalian bisa buka di Google Classroom. Ya, oke. Bisa buka di Google Classroom untuk hari ini. Dan tugasnya itu sudah saya uploadnya itu per peserta. Jadi masing-masing peserta sudah saya kirimkan di akun masing-masing. Kalau buka tugas itu bisa di-download ya. Supaya nanti tidak berulang lagi rebutan Kahitna tadi ya. Ini fileku bukan filemu. Iya. Kan masing-masing sudah saya kasih di ini. Baik, saya akan menjelaskan tugas hari ini. Tugas hari ini itu ada berapa tugas di situ? Coba kalian buka. Ada yang buka Google Classroom? Oh, hari keberapa ini? Kok tanggal 30? Ini tanggal 6 ya? Oh, ini masih bela negara. Oh, bawa tugas yang ada kedua angkatan 11. Ini tugas kamu. Kalian angkatan 11 ya? Oh, ini angkatan 12. Saya lihat yang di Word ini. Oke. Nah, ini angkatan 11 kalian ya. Sini kan? Angkatan 11. Tugas hari ke-8 ini Sabtu. Tugas kalian itu cuma 2 kalau nggak salah. Ya 2 ya. 2. Tugasnya itu cuma tugas 2, semuanya tugas individu. Nah, ini hari ke-9 beda lagi kan. Jadi tugas individu. Yang pertama itu learning journal seperti biasa. Sebelumnya kan kalian sudah bikin learning journal kan? Sudah semua ya. Jadi Sudah, Pak. ini untuk agenda ketiga itu ada 2 learning journal. Hari pertama hari ini hari ke-8 kalian mengikuti daring dan hari ke-9 kalian mengikuti daring. Ya. Oke, tugasnya sama, dibentuk video. Ya, isi videonya ini bercerita tentang pengalaman belajar baik dari substansi maupun proses pembelajaran dan juga baik pembelajaran sinkronus maupun pelajaran asinkronus. Nah, videonya saya minta diunggah di akun medsos masing-masing. Ya, saya menyarankan kalian mengunggahnya di apa namanya itu Instagram. Ya, mengunggah di Instagram. Videonya diunggah di Instagram. Jangan lupa kalian untuk mention, untuk menyebutkan di ininya itu UPT Diklat Lubuk Linggau ini. Jangan lupa untuk ini ya, untuk mention UPT Diklat Kota Lubuk Linggau untuk ininya ya. Supaya nanti rekam jejaknya muncul di IG-nya UPT dan BKPSDM gitu ya. Tuh. Oke. Nah ini jangan lupa kalian mention ketiga ini ya. Tuh. Di ininya, di unggahannya, di IG-nya, ya. Oke, oke, kita kalian dimasukkan situ, ya.
Yang ketiga itu opsional saja yang ketiga itu. Iya, kalau mau diperiksa dimension yang ketiga itu. Kalau mau diperiksa. Iya. Linknya ya, linknya itu kalian kumpulkan di Google Classroom. Kumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa saya kasih limit Google Classroom-nya itu untuk tugas hari ini hari Sabtu jam 23:59. Kalian mengumpulkannya jam 00 dini hari itu sudah tidak bisa masuk lagi. Karena sudah saya gembok. Kunci gemboknya saya yang pegang. Kalian tidak bisa bukanya. Iya, passwordnya ada di saya. Sudah saya buat ini ya. Sudah saya buat ditutup. Mana ini Google Classroom saya? Saya buka Google Classroom. Nih. Nih, saya tunjukkan nih. Sudah saya tutup. Mana ya? Agenda ketiga ini ya. Ini tiga ya. Nah, ini agenda ketiga. Sudah terbuka dia. Yang besok itu jam 8 baru bisa dibuka ya. Filenya baru bisa dapat tuh jam 8. Karena ini dijadwalkan tanggal 8 hari Senin. Dijadwalkan hari Senin tanggal 8 jam 8. Besok biar istirahat dulu hari Minggu kan. Iya, belajar terus dari hari Senin sampai hari Minggu libur dulu ya. Oke. Jadi ini sudah ini tenggat. Tahu tenggat ya? Tenggat itu apa ya? Batas akhirnya ya. Deadline-nya itu 23:59. Ya, udah saya tutup nih. Nih, ini gembok saya nih. Apa kunci ini udah saya gembok ini. Nih. Kalau saya buka ini baru walaupun terlambat bisa ngirim. Tapi kalau terlambat kalau udah tutup begini, hilang. Pokoknya kalau orang 9 ini di bawah jam 00 ngumpulkannya itu masih bisa terima, kalau di jam 00 enggak bisa lagi. Ya. Iya. Kadang-kadang kalau di Latsar ya enak kalau di Latsar. Kalau di Latsar kan saya bilang tadi peserta itu ya dia sudah apa ya, sudah dekat dengan teknologi. Kadang-kadang kalau saya ngajar PIM 3 atau PKA itu kadang-kadang sebuah seperti itu banyak WA tuh. Pak, saya nggak bisa ngirim. Kok nggak bisa ngirim Pak ya? Nggak bisa kirim Pak ya? Tanya. Kata saya ingat tak waktu saya jelaskan, nggak boleh lewat dari jam itu. Gitu. Ya, kalau anak-anak Latsar biasa nurut. Pengalaman saya ngajar Latsar apalagi yang tahun ini cepet deh. Ya. Iya. Malahan setelah belajar ada yang langsung ngumpul tugas ini. Saking gercepnya ya. Iya. Tapi itu dicurigai. Tahu dari mana dia tugasnya kok dia tahu-tahu udah ngumpul. Ya biasanya ngumpul itu jam-jam habis maghrib atau biasa gitu ya. Tahu-tahu jam 8 biasanya atau sore. Jangan setelah belajar langsung ngumpul tugasnya. Padahal baru dijelaskan tugasnya ya. Oke, baik. Nah, ini jadi tugasnya itu dan ini 2 hari, besok juga seperti itu. Ya, besok juga seperti itu buat video. Ya, videonya kita tidak bagi-bagi ya, tidak bagi-bagi. Maksudnya gini, pengalaman saya kemarin di agenda 1, agenda 2 itu banyak yang chat itu di WA. Coach, videonya gimana Coach? Apakah video hari ini kami bicara tentang transaksi pelayanan, akuntabel, besok loyal? No. No. Bukan digabung. Nanti kamu ngomong, oh video hari ini cerita tentang manajemen ASN, video besok cerita tentang ASN. No, no. Tapi tetap yang kita itu karena kita belajar per agenda, maka kita lihat di agendanya dan juga kita ceritakan pengalaman. Kalian tidak usah menjelaskan. Cukup kami nanti yang pengajar yang menjelaskan ya. Iya. Tidak usah jelaskan misalnya manajemen ASN bla 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 bla. Sebenarnya ASN bla bla bla. Cukup jelaskan saja. Gimana pengalaman belajarnya? Oh, saya dengan belajar misal agenda ketiga hari ini di pembelajaran sinkronus, saya mendapatkan penjelasan dari tutor misalnya dari Pak Alam Sahril itu dari Coach Ari tentang manajemen ASN, tentang smart ASN misalnya. Nah, di situ kami juga mendapatkan pemahaman tentang sistem merit itu apa, gitu seperti itu. Tadi kan belajar kan, kemudian apa yang membedakan PNS dan ini, itu aja. Ya, kemudian di pembelajaran asinkronus, di tugas asinkronus kami diminta oleh tutor, oleh fasilitator untuk menyusun isu misalnya. Nah, saya dengan menyusun isu maka saya bisa paham lagi bagaimana cara menarik isu gitu. Seperti itu kan saya bisa melihat situasi apa itu aja. Ya. Tapi jangan lupa pakai perkenalan dulu.
Jangan tiba-tiba nyelonong di videonya itu. Seperti biasa kan yang kemarin kan gitu kan. Yang 1, 2, 3 kemarin kan agenda 1, 2 kemarin kan. Ya kenalan dulu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Safira Gunawan. Nah, gitu kan. Peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 12, Pemerintah Kota Lubulingga tahun 2025 dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Oke. Berikut saya akan menceritakan learning journal saya di hari ke-8. Di hari ke-8. Di hari ke-8, kami mendapatkan materi peran dan kedudukan PNS. Ada 2 pembelajaran di hari ke-8, sinkronus dan asinkronus. Seperti itu. Sinkronus kami difasilitasi oleh tutor yang bernama bla bla bla. Berarti itu kan? Gitu. Baru ceritakan pengalamannya. Pakai penutup, demikian gitu. Oke ya. Oke. Atau kalian mau pakai gaul boleh. Hai guys, Latsar nih. Oh, gitu. Hai guys, Latsar nih. Sekarang kami masuk agenda ketiga nih. Gitu. Ya. Dan jangan lupa videonya pakaian sekolah ya. Videonya pakaian sekolah. Tahu pakaian sekolahnya? Ya, baju putih, pakai dasi hitam, ada pin Korpri, ada nama gitu ya. Iya, kaget mentang-mentang dia mau pakaian sekolah, Habib lagi minjam pakaian SMA. Jangan ya Habib ya, Habib lagi minjam pakaian SMA, mau pakai kata kos pakaian sekolah, saya pinjam pakaian SMA gitu. Iya, pakaian ini maksudnya. Ya, kalau kalian misalnya di dalam ruangan, nggak usah pakai topi syuting videonya. Kalau kalian di luar baru, ya. Boleh, boleh duduk, boleh berdiri gitu ya. Terserah saja. Pokoknya yang saya lihat itu isi videonya yang saya lihat itu. Ya, isi videonya. Terserah mau, oh saya mau sambil duduk, saya mau berdiri boleh gitu. Atau mau muter balik ke sini, nanti videonya ke sini. Terserah. Atau yang bagus. Dan juga videonya juga ada teksnya ya. Maksudnya ada kata-kata kunci misalnya. Ya, ketika kalian misalnya perkenalkan saya Habib Saputra peserta nanti ada tulisan Habib Saputra. Saya berasal dari dinas apa misalnya? Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kau di bawah itu. Kemudian saya akan menceritakan tentang ini kalian belajar apa? Misalnya ketika menceritakan tentang saya mendapatkan materi tentang sistem merit tulis sistem merit. Pokoknya ada kata-kata yang menarik lah nanti. Ya, jangan menonton saja. Iya, bosan pula penontonnya cuma nyinggung Habib. Nggak berubah nggak nengok di video ya. Tapi kalau ada tulisan kan baca tulisannya gitu kan. Ya Bib ya. Oke. Baik. Itu nanti linknya dikumpulkan di Google Classroom itu paling lambat hari ini jam 23:59. Perhatikan injury time-nya ya. Deadline-nya. Kemudian yang kedua kalian mengidentifikasi dan mendeskripsikan implementasi manajemen ASN ya. Oke, kalian lihat beberapa isu aktual yang terjadi di unit kerjanya, hubungkan dengan tugas dan fungsinya, tugas dan fungsi kalian, itu saya minta 6 isu minimal, boleh lebih dari 6 isu. Di mana 6 isu itu terbagi atas 3 isu manajemen ASN dan 3 isu smart ASN, minimal. Pak, saya punya 7, 4 manajemen, 3 smart, that's okay. Pak, saya punya 10, 5 manajemen ASN, 5 smart ASN, that's right. Pak, saya punya 25 isu, excellent. Gitu ya. Pak, saya punya 50 isu, tepar. Gitu. Oke, jadi ya minimal 6, boleh lebih dari 6. Ya. Kemudian isu tersebut kalian deskripsikan dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Datanya bisa angka-angka, bisa juga foto. Isu saya Pak tentang arsip Pak, arsipnya masih berantakan. Nah, tunjukkan evidennya Pak, mana buktinya? Nah, ini fotonya Pak, masukkan di sini fotonya, ya. Gitu maksud saya itu. Gitu ya, ada evidennya, ada bukti. Oke, ada fotonya atau kalau enggak foto data berupa angka. Seperti data yang di Sirama tadi kan? Nah, oh ini Pak yang OPD yang membuat apa menuliskan melakukan kesalahan yang berulang itu misalnya dari beberapa sekian OPD yang ini berapa OPD gitu, ya. Oke. Kemudian uraikan juga dampak jika dan pihak yang terdampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Dampaknya apa? Dan siapa yang terkena dampak kalau isu tersebut tidak diselesaikan? Saya tidak memintanya bentuk makalah, tapi saya mintanya itu menggunakan format ini saja. Nah, mudah kan? Tidak usah pakai ngarang-ngarang.
Tidak usah ngarang yang bentuk makalah, ada pendahuluan, ada depresi, nggak usah. Ya, cukup lengkapi tabel ini saja. Nomor, isi aktualnya apa, kondisi saat ini apa, kondisi yang dihadapkan apa, dampaknya apa, pihak terdampak apa, keterkaitan dengan agenda tiga apa. Oke? Gitu aja. Ya, nanti disusun dalam bentuk metrik. Berikut selanjutnya kalian juga saya minta untuk membuat bahan tayangnya. Terserah bahan tayangnya mau bentuk bagaimana gitu ya. Ya, karena nanti hari Senin nanti akan mempresentasikan isu ini. Ya, ada berapa kita? 9 atau 8 kita nih? Atau 10? Ada 10 ya? 8 ya? 9 ya? 9, Pak. Nah, 9. 9-9-nya semua akan tampil. Ya. Oke, yang pertama Windy, silakan paparkan. Nanti Windy mau paparkan. Singkat-singkat saja mau paparkan. Bla 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 bla. Yang kedua Nadia. Yang ketiga Habib. Nanti semuanya dapat giliran semua. Ya, untuk memaparkan isu ini. Oke. Tuh tugas untuk hari ini. Ya. Nah, tugas untuk besok, tapi yang dikerjakan hari ini ya. Besok. Itu learning journal hari ke-9 sama isinya. Ya. Sama dengan hari ke-10. Nah, kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompoknya cuma ada tugas individu lagi, cuma satu tugas kelompok, satu tugas individu dan satu tugas kelompok. Di mana saya minta untuk mengobservasi virtual implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Ya, observasi secara virtual saja. Boleh cari materi di internet. Kalau ada narasumber kalian situ yang kenal, silakan kalian hubungi atau ajak video call atau ajak Zoom. Ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, yang menurut kalian memiliki keunggulan, ya. Kemudian tanyakan nanti bagaimana dia mengimplementasikan manajemen ASN dan smart ASN di sana. Oke. Kalau menurut kalian sudah cocok, sudah sesuai. Nah, sekarang oke, kalau dia sudah sesuai apa? Uraikan sesuainya di mana, ya. Kalau dia kemudian yang belum sesuai, maka permasalahannya ada di mana. Oke, masalahnya ada di mana? Laporan disusun dalam bentuk paper, yang ini paper. Karena kita tidak ditayangkan besok kan. Nah, tapi saya minta tugasnya dalam bentuk paper. Tulisan maksimal 10 halaman, kertas A4, huruf Arial, ukuran 11 dan spasi 1,5 bentuk file PDF. Waktu pengumpulan Senin. Senin nanti dikumpulkan ya jam 8, waktu pembantu juga Senin ya. Oke. Baik. Saya rasa cukup. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik tentang tugas maupun tentang materi, substansi materi. Kalau mau diskusi silakan. Ada? Izin mau nanya, Pak. Ya silakan Windy. Win. Yang terkait tugas yang pakai tabel tadi untuk buktinya ditaruh ke tabel yang bagian mananya, Pak? Di kondisi sekarang. Kondisi sekarang ya, Pak. Oke. Ya. Jadi misalnya tadi Windy mengatakan kondisi sekarang arsip di tempat kami itu masih manual, masih istilahnya masih pakai kertas, disusun di map, gitu. Dipoto apa? Nah, ini fotonya, ya. Oke, di yang kondisi sekarang saja masukkan, yang data atau faktanya, itu Win. Ya, ada lagi, silakan. Jadi cukup bikin tabel itu saja ya, enggak usah bikin. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Di file tugas itu sudah saya cantumkan ada nomor WhatsApp. Ada ya, kalau kalian buka itu nanti silakan saja. Kalau kalian ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan tentang materi, silakan hubungi saja saya di WhatsApp. Karena saya masih memiliki tanggung jawab untuk membersamai kalian di pembelajaran agenda ketiga, walaupun itu di asinkronus. Jadi bukan hanya di sinkronus, asinkronus boleh kalau mau komunikasi. Ya, itu silakan. Misalnya pertanyaan yang kayak pertanyaan Windy tadi, boleh tanyakan saja, chat saja saya. Ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilapan selama pembelajaran kita. Terima kasih Pak Rahmat atas kesempatannya Pak Rahmat. Iya, sehat selalu Pak Rahmat ya. Demikian Ya, pembelajaran kita baik. pada hari Sama-sama ini. ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya sama-sama Pak, Terima izin live kasih, ya. Pak. Bye-bye. Sampai jumpa Baik, besok. Pak. Senin Oke. ya. See you Senin. on Monday. Bye-bye. Tetap semangat ya.